kamu akan jadi semakin mirip sama dia. Bukan tampilannya, bukan, tapi kondisi hatimu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, orang tuh kalau barengan sama orang yang tukang ngeluh mulu, kamu gak demen sama dia, tapi tungguin aja, seminggu 2 minggu kamu jadi tukang ngeluh juga dah. Coba aja lihat-lihatin. Percaya saya, pasti tuh jalis. Orang kumpul tuh bakalan jadi mirip, teman-teman sekalian. Makanya kalau kamu gak pengen jadi dia, jangan temenan sama dia gitu. Makanya sampai sekarang, mohon maaf teman-teman. Bukannya saya yang, Ustazah nih kayak terlalu fanatik nih, enggak. Tapi teman-teman sekalian saya muliakan, saya sampai sekarang nggak ngerti ada orang bisa berteman, bersahabat. Mohon maaf ini ya, sekali lagi ya, saya nggak bisa ngerti ada orang bisa berteman, bersahabat. Bersahabat artinya berkawan dekat, jalan bareng apa segala macam sama orang non muslim. Nggak ngerti saya. Itu gimana mikirnya ceritanya? Ya kita mah temenan aja, Ustazah, jalan bareng aja, makan bareng aja. Kita mah lakum dinukum waliyadin. Ini gini ya. Mohon maaf, bukan berarti saya melarangmu untuk. Jadi Ustazah maksudnya kita nggak boleh ini gitu, kita harus anti gitu, kita nggak boleh tetanggaan. Siapa bilang? Saya cuma nggak ngerti sama orang yang bisa bersahabat dekat dengan orang non muslim. Karena kalau buat saya kayak begini nih, kalau ada orang baik sama kita, tapi dia ngata-ngatain ibu kita, kamu bisa nggak temenan sama dia? Nggak bisa. Betul apa enggak? Kamu nih ya, ada orang baik setengah mati, tapi dia ngata-ngatain bapak kamu gitu, ngata-ngatain bapak kamu. Anda itu bener sekalipun yang dia omongin, saya sakit hati. Betul apa enggak? Apalagi kalau dia fitnah bapak saya. Sebenarnya bapak kita baik setengah mati, dia fitnah gitu. Bapak kamu tuh emang dasar begini begitu segala macam. Bisa gak kamu temenan sama dia? Apakah kamu bisa menerima kebaikan-kebaikan dia? Saya sih enggak, teman-teman. Ya, kita harus berbuat baik sama dia. Oh itu iya. Berbuat baik sama dia iya. Tapi untuk berkawan, bersahabat dekat nggak bisa. Itu sama orang yang ngata-ngatain orang tua kita. Bagaimana dengan orang yang fitnah Tuhanmu? Tuhanmu dikata punya anak, Tuhanmu difitnah punya istri. Bisakah kamu berteman sama dia? Teman-teman saya sekalian, dia orang yang gak percaya dan mendustakan Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad, manusia yang paling kamu sayangi, manusia yang kamu berharap di akhirat bersama dengannya, manusia yang kamu berharap meski 1400 tahun terpisah antara kamu sama dia, tapi harapan terindahmu adalah kamu dapat berjumpa dengannya, kamu bisa mendengar suaranya, kamu bisa diraih tangan olehnya. Dan dia gak percaya sama Nabi Muhammad, dan dia bilang Nabi Muhammad bohong. Teman-teman saya sekalian, bisakah kamu berteman sama mereka, bersahabat dekat sama mereka? Saya enggak. Saya sih enggak. Oh kalau berbuat baik iya, bertetangga silahkan, jual beli monggo, nggak apa-apa teman-teman sedikit sekalian. Akan tetapi berkawan baik, berteman baik, berpelukan biasa gitu ya, saya sih enggak. Dan saya nggak ngerti kalau ada orang yang bisa melakukannya. Karena kalau buat saya, kamu berbuat baik sama semua orang iya, akan tetapi berkawan, bersahabat, pilih-pilihlah. Wah dia ini temenannya pilih-pilih nih. Emang temen mah harus pilih-pilih. Kamu gak mungkin bisa berkawan, bersahabat sama semua orang di dunia. Apalagi semakin tua, circlemu semakin sedikit. Coba liatin. Kita tuh zaman kecil, zaman TK teman kita banyak, zaman SD teman kita banyak, zaman SMP,
lama-lama SMA mulai berkurang. Lama-lama dah kamu liatin dah temenan kamu sama berapa orang, sahabatannya sama berapa orang. Habis kawin. Habis. Betul begitu? Masa yang udah tinggal sesedikit itu kamu nggak mau pilih-pilih? Teman-teman harus pilih. Harus pilih dengan siapa kamu berkawan. Karena memang Allah nyuruhnya gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Allah. Ihdinas siratal mustaqim itu yang Allah Subhanahu wa taala suruh, siratal ladzina an'amta alaihim. Isinya minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin. Bertemanlah dengan orang-orang saleh. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, berteman dengan orang-orang soleh. Nabi Muhammad malah nekenin banget. Jadi kalau ada orang bilang, nih Nabi aja bolehin kita loh temenan sama siapa aja. Siapa bilang? Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan seperti ini. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzuril mar'u man yukhalil. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang agamanya tergantung agama khalilnya, agama yang sering bersama dengannya, agama kekasihnya, agama teman duduk yang paling sering dia barengan sama orang tersebut. Itu agamamu tergantung sama dia. Makanya kenapa nih ibu-ibu mesti milihin calon suami buat anak-anak gadismu yang benar agamanya. Kenapa nih adik-adik kalau mau nyari jodoh gitu ya, mesti yang benar agamanya. Karena memang agamamu tuh akan tergantung sama agama teman dudukmu. Nah sama suami kan bukan cuma teman duduk ya, teman tidur juga. Bukan cuma duduk gitu. Makanya mesti benar. Milih suami mesti benar teman-teman. Ustazah milih suami doanya kayak gimana? Ada yang mau tahu? Oh enggak. Udah lewat. Kali-kali kalau ngedoain anak-anaknya gitu. Iya kan ya? Saya entah kenapa, saya nggak ngerti kenapa, tapi saya itu kalau doa urusan jodoh dari dulu tuh doa saya nggak berubah. Ya Allah, maksudnya sebelum menikah tentu saja ya. Begitu menikah saya berhenti doa. Masa masih lanjut kayak nggak yakin amat. Teman-teman sekalian, doa saya tuh begini. Ya Allah, karuniakan saya seorang suami yang Engkau cintai, Rasulullah cintai, dan para wali-wali mencintainya. Gitu. Maksudnya orang-orang soleh, para ulama mencintainya gitu. Orang-orang di jalan ini, di siratul ladzina an'amta alaihim tuh, cinta sama dia gitu. Ya Allah, jadikan saya seorang suami yang Engkau cintai, Nabi Muhammad cintai, dan dicintai sama orang-orang soleh. Jadi sekalian saya muliakan, abis nikah berapa lama gitu, saya pernah satu waktu nanya sama suami saya, dulu doa urusan jodohnya apa gitu, kok bisa dapet saya yang unyu-unyu ini, yang imut-imut tapi sekali waktu amit-amit. Saya tanya gitu sama dia gitu, dia kalau doa urusan jodoh tuh doanya apa gitu. Dia bilang, saya selalu doanya gini, ya Allah karuniakan saya seorang istri yang mencintaimu dan mencintai Nabi Muhammad. Jadi itu kayak yang saya doanya minta seorang yang dicintai, dia doanya minta seorang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Ya saya GR juga, alhamdulillah dapetnya saya ya.
Mudah-mudahan saya menjadi seperti yang dia bilang, mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Dan waktu awal-awal nikah, saya ngelihat dia tuh rada aneh gitu. Saya bilang, kayak gini nih dicintai sama Allah. Kayak gini modelannya dicintain sama Allah, dari mananya ya? Lihat dari depan kayak kagak pantas, dari belakang apalagi gitu. Masya Allah. Tapi lama-kelamaan saya ngerti, iya sih, gimana mungkin Allah nggak cinta sama dia. Kenapa gitu? Ini untuk pelajaran aja ya, bukan saya lagi curhat loh ini. Bukan juga saya mau apa-apa gitu. Saya cuma mau ngasih pelajaran sama adik-adik jomblo nih, terutamanya nih ya. Kalau doa tuh dek, jangan ya Allah, suami Allah yang ganteng, yang kaya, yang mencintai saya, tergila-gila kepada saya ya Allah. Yang cinta gila sama saya ya Allah, yang cinta mati sama saya ya Allah. Gak gitu teman-teman, gak gitu. Gak gitu. Ada yang dulu kalau doa kayak gitu? Masya Allah. Sehingga dia tidak akan pernah mampu menduakan saya ya Allah. Aduh. Lupa kalau kawin tuh urusan ibadah, begitu ya. Masya Allah. Tuh kalau kayak begitu tuh banyak kecewanya tuh. Banyak kecewanya. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, gitu jangan gitu doanya, ya. Doa tuh yang nggak bakalan kamu sesali aja, gitu. Karena teman-teman, ada orang-orang tuh yang kalau doa tuh kita memang pengen sih itu ya, tapi kita nggak tahu loh apakah kita akan selalu pengen itu. Misalnya gitu, ya Allah saya kepengen punya suami yang kaya. Teman-teman sih sekalian, orang kaya tuh rata-rata sibuk, kan gitu ya? Orang kaya rata-rata nggak bisa ngerjain macem-macem sendiri, karena terbiasa dikerjain sama orang lain, betul nggak? Orang kaya rada susah disuruh naikin galon, betul nggak? Nggak ngerti cara masang lampu, betul? Jadi ya kalau kamu memang nikah sama orang kaya, ya siap-siap dengan segala yaitu ketidakmandirian, ya, ketidakmandirian. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi tuh hal-hal yang kayak begitu tuh kalau saya liatin rawan untuk kamu sesali belakangan. Kalau kamu doanya sesuatu yang ya Allah yang cakep ya Allah nih saya kasih tahu adik-adik jomblo, saya kasih tahu, dengerin saya. Orang ganteng itu susah dijagainnya. Aduh, ya. Doa minta cowok yang ganteng ya Allah, dia nggak tahu tuh siksaan terberat bagimu. Apalagi kalau romanannya modelannya kamu nggak cakep-cakep amat, dikirain pakai pelet tau deh. Itu suami kamu, ya ampun, ganteng amat, kamu perginya ke dukun yang mana? Gitu kan? Gitu. Dah mendingan nggak usah. Jadinya ujian berat. Masuk saja mintanya yang jelek aja, nggak gitu juga. Fokusmu jangan kepada hal-hal yang seperti itu, rawan kamu sesali belakangan. Ada seorang ibu gitu bilang sama saya, Ustaz doain dong Ustazah biar suami saya betah di rumah. Saya bilang, Bu udah deh, apa-apaan tuh sama Allah dikasih yang terbaik. Kita kalau minta aja yang terbaik. Tapi Ustazah suami saya tuh jarang banget di rumah Ustazah, ya ampun. Saya kepengen gitu Ustazah kayak ibu-ibu yang lain gitu, suaminya sering di rumah. Suami saya Ustazah jarang ada di rumah. Serius nih, minta doa kayak begitu. Iya Ustazah doain. Saya doain deh tuh Fatihah, saya bilang gitu kan. Udah tuh, berapa bulan kemudian datang lagi, Ustazah suami saya Ustazah di PHK. Di rumah mulu Ustazah, saya kagak bisa hadir ngaji.
harapanmu tuh berganti, keinginanmu berubah, apa yang kamu minta menjadi sesuatu yang tidak lagi kamu inginkan. Jadi teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kalau minta tuh yang pasti-pasti bagusnya gitu. Makanya itu urusan saya pengen suami yang dicintai Allah, dicintai Rasulnya, dicintai orang-orang soleh, gitu kan? Saya pikir-pikir itu doa yang paling tepat gitu. Dan saya tidak pernah menyesalinya, meskipun seperti yang tadi saya sampaikan. Di awal-awal tuh saya rada bingung gitu ngelihat dia nih, Allah cinta sama dia dari mana ya? Kalau emang doa saya diijabah gitu sama Allah, nih Allah kayaknya agak repot nih orang kayak begini dicinta sama Allah. Teman-teman sih sekalian saya muliakan, saya itu ketika nikah, itu saya udah mondok 12 tahun. Suami saya pesantren kilat aja nggak pernah pesantren kilat. Jadi dia nggak pernah tahu sama sekali kehidupannya pesantren itu seperti apa, dan dia tahu Islam tuh cuman dasar-dasarnya doang. Bener-bener dasar-dasar Islam aja gitu, kayak sholat, kayak gitu. Dia pernah ngelihat saya sholat ba'diyah duhur 4 rakaat. Dia bilang gini, kamu sholat lagi ya? Sholat saya nggak sah ya? Karena sebelumnya saya sholat duhur berjamaah sama dia. Saya di awal nikah saya bilang sama dia. Dia tanya, kamu punya permintaan gak sama saya? Saya bilang punya. Saya udah pikirin tuh. Punya, saya bilang. Apa permintaan kamu sama saya? Saya bilang, saya nggak pernah mau, saya sholat sendirian. Jadi saya minta kamu untuk sholat berjamaah sama saya. Dia bilang gini, tapi kan kamu ustazah. Terus kenapa? Tapi kan kamu harus jadi makmum. Ya iyalah. Masa saya ngimamin dia? Dia bilang, tapi saya tuh surat-surat pendek gak banyak yang saya hafal. Surat panjang juga gak apa-apa, apalagi surat pendek aja gak apa, bukan surat panjang. Ya bisa saya sholat ba'diyah duhur 4 rakaat, dia nanya gitu, menurut kamu sholat saya gak sah ya? Kenapa? Sah kok, saya bilang. Kenapa kok bisa kamu anggap, oh kamu sholat lagi? Iya, orang ba'diyah juga. Emang 4 rakaat? Iya boleh 2, boleh 4. Oh, baru tahu saya. Masya Allah. Dia pernah lihat saya baca Quran. Dia sampai merosot dari tempat tidur, teman-teman. Jadi saya itu lagi pagi-pagi saya baca Quran gitu. Saya ingat banget itu di rumah saya di Indramayu sana, baru awal-awal nikah. Saya lagi baca Quran, memang saya baca gitu kan cepet. Karena kan ya itu tadi ya, saya 12 tahun di pondok pesantren dan saya memahami apa yang saya baca kebanyakannya. Dia merosot dari tempat tidur, terus duduk di hadapan saya. Terus dia bilang kayak gini, kamu hafal ya? Saya bilang enggak, saya nggak hafal Quran. Ini perlu diketahui ya, saya nggak hafal Quran. Terus akhirnya sama dia ditutup-tutupin nih surat Quran saya. Saya masih tetap bisa baca, yang ditutupin bukan itu. Belajar gitu bacanya. Dia bilang kamu hafal pasti. Enggak, saya nggak hafal, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, kok cepet banget kamu bacanya? Ya karena saya udah biasa bacanya. Ya maksudnya kalau udah biasa bacanya lancar kan jadi cepet. Ibu-ibu bisa nggak baca Fatihah cepet? Bisa, biasanya juga cepet. Kenapa bisa cepet? Udah hafal. Saya aja pernah tuh ngeliat ada orang sholat cepet banget. Terus saya tanya, kok cepet banget sholatnya? Udah hafal? Iya, biar hafal juga bukan berarti boleh cepet ya, ya ampun. Teman-teman sih sekalian, terus akhirnya dia bilang kayak gini nih, seumur hidup saya nggak pernah dengar orang baca Quran lebih cepat daripada kamu. Dia bilang, nih si suami saya nih, dia bilang seumur hidup saya nggak pernah dengar orang baca Quran lebih cepat daripada kamu. Terus dia bilang kayak begini, kamu tau nggak? Saya terakhir kali baca Quran tuh saat saya masih SMA.
Dia kawin sama saya umur 37 tahun. SMA tuh kan umur 17 tahun. 20 tahun dia nggak baca Quran. Gantian saya yang bengong. Saya bilang ya ampun, terus kamu muslim tapi kan? Saya takut aja, terus dia bilang saya juga baru masuk Islam. Nah, ya Allah. Terus saya ngeliat kayak gitu kan saya bingung, doa saya salah nggak sih dulu? Kayak perasaan benar gitu ya. Terus Allah mau cinta sama orang kayak gini nih gimana ceritanya gitu? Insya Allah. Tapi lama kelamaan bersama berjalannya waktu. Saya pernah satu waktu saya bilang gini, kamar mandinya lama amat sih udah siap-siap, udah pakai mukena, saya sampai nahan-nahanin biar nggak batal. Dia keluar kamar mandi tuh kayak wudhu setengah jam gitu, lama banget. Saya bilang kok kamar mandi lama amat sih? Saya udah mau batal aja nih dari tadi gitu nungguin saat berjamaah. Sudah bilang oh. Saya bilang was-was, jangan diikutin. Dia bilang enggak sih nggak was-was. Terus kenapa? Ada semut di bak mandi. Terus saya selamatin satu-satu. Rombongan semutnya. Saya tahu gitu. Hati yang bahkan sama semut nggak tega. Saya tahu dia adalah seorang yang pantas dicinta sama Allah SWT. Jadi lama kelamaan saya juga jadi ngeliat gitu, subhanallah, pantas sih dicinta gitu. Ya memang dia punya hablum minannas sangat baik. Di saat saya punya hablum minallah, insya Allah seenggaknya saya tahu jalannya. Tapi hablum minannas saya memang gitu ya. Dulunya saya belajar banyak tentang hablum minannas dari dia gitu. Bagaimana bicara sama orang, bagaimana nggak nyakitin hati orang, bagaimana belajar untuk senyum sama orang, bagaimana berbuat baik sama orang. Saya belajar dari dia gitu. Saya suka lihat dia dan suka mikir kayak gini, kamu adalah orang yang terlahir baik. Dia nggak ngerti caranya punya dendam, dia nggak ngerti caranya untuk kayak nyimpen permusuhan dalam hati, dia nggak ngerti caranya. Jadi saya suka bilang gitu, kamu adalah seorang yang emang terlahir baik. Di saat saya adalah seorang yang belajar untuk baik, gitu. Jadi saya paham lah, ketika saya lihat dia, saya tahu dia adalah seorang yang seperti doa saya dulu, dicinta sama Allah, dicinta sama Rasulullah, dan dicinta sama orang-orang yang soleh. Dia kayak gitu. Jadi penasaran pengen tahu suami Ustazah kayak gimana ya? Ada nggak sih di Google? Nggak ada. Saya nggak bolehin dia main sosmed. Teman-teman saya sekalian dan saya muliakan, itu jadi milih temen tuh mesti yang punya hubungan sama Allah, mesti yang ada di jalan Siratal Mustaqim nih teman-teman. Apalagi milih suami, gitu kan ya? Suami kan kamu milihnya berharap sekali nikah seumur hidup. Ustazah kalau udah salah pilih kayak gini gimana nih Ustazah? Pilih ulang apa gimana nih? Nggak usah. Sama-sama perbaiki diri aja. Ya. Caranya gimana Ustazah? Ingat-ingat ilmunya mixer. Nih, ilmunya mixer. Ilmu mixer apaan? Gini teman-teman, saya tuh pernah melihat temen saya yang memang hobi bikin kue gitu ya. Satu hari dia lagi bikin kue, mixernya gede. Ada tuh kan kalau bikin kue sekalian banyak tuh, mixernya gede gitu. Tempatnya tuh gede dan mixernya gede. Nah mixer yang gede tuh ternyata tuh nggak pakai dipegangin ya, ditaruh gitu aja. Pernah tahu nggak sih? Iya, kalau nggak tahu bayangin aja lah. Jadi tuh dia masukin tuh telur, terigu, blue band, apalagi sih ya, garam dikit, tepung, terigu tadi tepung, gula, iya. Tuh dimasukin tuh kan dalam tempat gitu ya. Habis itu mixernya ditaruh doang loh sama dia. Saya bilang gitu, karena kan saya ngelihatnya tuh ada telur yang ada di pojokan, ada tepung yang
naik ke atas, ada mentega Blue Band yang kemana-mana gitu. Jadi saya bilang, kenapa kamu nggak gerakin aja mixernya biar rata jadinya kan. Terus dia bilang kayak gini, nggak apa-apa Ustazah, ntar juga rata-rata sendiri. Emang iya? Jadi saya liatin tuh, beneran. Pertamanya dimuter di sekeliling gitu, digerak, terus muterlah yang ada di sekeliling. Lama-lama tambah luas. Lama-lama yang ada di pojokan, yang ada di pinggiran semuanya ikut berputar teman-teman. Sampai lama-lama rata jadinya adonannya, gitu ya. Saya jadi belajar satu hal hari itu. Kalau kamu hijrah, kalau kamu taubat, kalau kamu menjadi baik, tetaplah begitu. Dan tetaplah dalam keadaan semakin hari semakin baik, tetaplah berubah gitu. Nggak pakai ngomong, nggak pakai apa-apa, nanti yang di sekelilingmu akan ikut berubah bersama denganmu. Gitu. Dan itu saya rasain juga, saya sama suami saya. Saya tuh teman-teman pernah berusaha untuk merubah dia. Pernah, saya berusaha buat mengubah dia. Saya ajarin dia gitu. Kak, saya bilang, kalau sholat itu jangan pakai celana panjang, pakai sarung aja. Dia bilang, kenapa gitu? Ya soalnya kalau celana panjang itu, apalagi yang misalnya ngetat gitu ya, itu tuh hukumnya makruh buat laki-laki. Bagusnya tuh pakai sarung gitu, atau pakai gamis. Pakai gamis kan, ntar dia bilang kayak orang Arab, kayak orang di Arab gitu maksudnya. Saya bilang ya sengaja pakai sarung gitu. Dia jawabnya kayak gini, itu ya Halimah, karena zaman Nabi tuh nggak ada celana panjang. Sok tahu kan? Abis itu dia pernah lihat saya pakai siwak. Terus dia bilang gitu, itu apaan sih kamu pakai kayu begitu tuh? Saya bilang nih kayu siwak, kalau sholat kayak begini nih, gosok gigi pakai siwak kayak gini sebelum sholat, sholatnya berlipat ganda. Dia bilang kayak begini, itu karena zaman Nabi tuh belum ada odol. Pokoknya saya kalau ngomong apa aja dibantah sama dia gitu. Akhirnya saya berhenti untuk nasehatin dia. Ini pelajaran buat ibu-ibu, apalagi terutama nih ya, mohon maaf, yang baru-baru hijrah, bawaan gatel. Pengen nasehatin mulu, suami pengen kita bilangin, anak pengen kita bilangin, siapa pengen kita bilangin gitu. Akhirnya sampai suaminya jadi gerah, kata suaminya, ya ampun, pulang pengajian jadi ustazah. Ada yang pernah dibilangin gitu sama suaminya? Kok kamu sekarang jadi kayak Ustazah Halimah? Dia nggak tahu, padahal Ustazah Halimahnya nggak pernah gitu sama suaminya. Ngelihat suami masuk kamar mandi, salah kakinya keluar dulu. Masuk kamar mandi kaki kiri. Nyebelin banget deh ya. Astagfirullah. Jadi teman-teman sekalian, saya muliakan, saya semula gitu, kayak pengen mengubah dia gitu. Pengen saya kasih tahu segala sesuatu tuh fadilahnya begini, dia harus begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, apa segala macam. Tapi terus lama-lama gitu, saya pikir, ya Allah, yang ada bukannya benar, malah berantem, malah dia nggak suka gitu kan. Akhirnya saya melakukan sesuatu yang oke lah, lambat nggak apa-apa, yang penting nyampe. Saya pikir dulunya begitu, padahal ternyata sebaliknya. Justru ini yang paling cepat. Apa itu? Doa. Saya dulu mikirnya, ya nggak apa-apa lah kalau gitu, saya doain aja. Ya lambat-lambat nggak apa-apa lah, yang penting nanti kapan-kapan dia berubah. Teman-teman sekalian, ternyata itu tuh bukan lambat, akan tetapi justru yang paling cepat. Kenapa? Karena dirimu, suamimu, anak-anakmu, siapapun orang-orang yang ada di sekelilingmu, hati mereka, keadaan mereka, pengendalinya satu, namanya Allah. Kamu ketika minta
kepada Allah, kamu justru minta kepada yang pegang kendali, sehingga malah justru akan semakin mudah. Allah kalau mau gerak-gerakin hati orang, teman-teman sekalian. Inna qalbal insan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati seorang manusia berada dalam 2 jari dari jari-jarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kelereng di tangannya anak kecil. Kayak kelereng dipegang-pegang sama anak kecil kan gampang banget tuh, ntar ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Kayak begitu tuh hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin udah itu aja yang saya tempuh. Kalau ada hal-hal apapun yang saya nggak suka dari diri dia, dan saya tahu itu sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada saya omongin yang akhirnya bikin kita berantem, mendingan saya angkat tangan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang, ya Allah, sayangi suami saya, jadikan ia menempuh jalanmu ya Allah. Sayangi saya, jadikan saya selalu berada dalam jalanmu ya Allah. Terus gitu saya minta sama Allah dengan linangan air mata. Subhanallah, begitu mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikan keadaan. Teman-teman saya sekalian, urusan ngaji Al-Quran tuh, suami saya jadi orang yang tidak akan pernah melewatkan satu hari tanpa membaca Al-Quran. Walaupun selembar 2 lembar, enggak akan pernah dia tinggalkan. Walaupun dia udah ngantuk malam-malam, saya belum baca Quran nih, gitu. Karena kalau dia udah ngantuk gitu kan, sayanya udah tidur gitu, diajakin ngobrol sama dia, biar nemenin dia baca Quran gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tuh hati manusia berubah-ubah begitu mudahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua menjadi mudah. Meskipun kadang-kadang menurutmu mustahil, akan tetapi di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Tetaplah baik tanpa pernah berbuat apapun kepada orang-orang di sekelilingmu. Saya nggak usah nasehatin, nggak usah minta, nggak usah apalagi marah-marah gitu ya, sama anak-anak, sama suami gitu, nggak usah. Kamunya aja tetap baik terus, kamu baik terus, sama tanganmu tengadah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah satu-satunya cara. Berarti 2 tuh ya, gitu kan ya. Kamu tetap baik dan kamu tetap berbuat baik padanya, dan kemudian doa terus tengadah antara kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah orang-orang yang ada di sekelilingmu menuju kebaikan. Begitu. Tapi kalau kamu bisa milih nih ya, yang belum terlanjur, ini maksud saya ini buat orang-orang yang udah terlanjur nih, biar nggak minta ini apa namanya, tuker tambah. Ada gitu sama saya gitu ngomongnya, Ustazah ya ampun sebel banget sama suami, boleh gak sih Ustazah doa minta tuker tambah? Dikirain mobil bagaimana nih suaminya ya, tuker tambah. Nah teman-teman sih sekalian, kalau yang udah terlanjur punya suami, udah gitu aja gitu cara mengubah dia. Akan tetapi teman-teman yang belum terlanjur, tuh doanya yang benar, doanya yang benar. Jangan asal ganteng susah jagainnya. Jangan asal kaya, belum tentu itu yang terbaik bagimu. Jadi mesti kayak gimana? Urusan dunia biarkan, itu jadi haknya Allah untuk memberikannya kepadamu, akan disesuaikan sesuai dengan keperluanmu teman-teman. Dunia akhirat, bukan asal keperluan dunia doang, perluan akhirat juga. Ada orang-orang yang Allah lihatnya, nih kalau dikasih kaya nih ntar hisapnya banyak. Ini orang ini nih kalau dikasih kaya nih ntar nggak bener nih, dia pakai duitnya buat hal-hal yang nggak bener. Jadi sama Allah dikasih sederhana hidupnya, justru karena Allah sayang. Gitu. Kalau urusan dunia tuh biarkan Allah tetap menjadi dokter terbaik bagimu, yang sesekali memberikan kepadamu pil-pil pahit, bukan karena dia nggak sayang padamu,
akan tetapi justru karena dia sayang padamu, dia tahu yang terbaik bagimu. Itu urusan dunia. Jadi yang kamu minta terhadap urusan teman, terhadap urusan suami ya, urusan jodoh gitu, atau jodoh buat anak-anakmu, mintanya teman-teman kebaikan akhirat. Yang udah pasti bagusnya. Apa itu? Doa yang kayak tadi saya kasih tahu kamu, boleh kalau kamu mau ikutan, gitu ya. Jangan juga gini, ya Allah saya minta jodoh kayak yang diminta sama Ustazah Halimah ya Allah. Nah gitu juga gitu ya. Sebutkanlah gitu apa yang kamu mau dari kebaikan dunia akhirat. Ya Allah saya minta suami yang membawa kebaikan, atau yang bisa menjadi kawan berbuat kebaikan untuk saya dunia dan akhirat. Ya Allah saya kepengen begini, kepengen begitu, silakan. Tapi akan kebaikan-kebaikan yang selalu kamu kedepankan daripada urusan-urusan dunia, urusan-urusan agama. Itu yang seharusnya lebih kamu daripada urusan-urusan dunia. Baik, teman-teman sekalian, jadi milih teman itu penting, termasuk kamu doa minta teman yang baik, dan kamu doa minta anak-anakmu dikasih teman yang soleh. Itu juga perlu. Saya nggak tahu yang pada punya anak udah doa kayak gitu apa belum. Tapi yang pasti saya ingin kembali mengingatkanmu hal ini. Kalau doain urusan anakmu, Bu, doain ya Allah, dekatkanlah anak-anak saya dengan kebaikan. Dekatkanlah ia dengan orang-orang baik. Jauhkan dia dari keburukan dan jauhkan ia dari kawan-kawan yang bisa membawa keburukan. Doa Bu, minta Bu. Jangan asal ya Allah masukkan dia ke sekolah favorit. Ya Allah, itu hal-hal yang rawan untuk kamu sesali belakangannya nantinya. Karena nggak semua sekolah favorit itu baik buat anakmu. Kan begitu ya? Nggak selalu teman-teman saya sekalian. Ya Allah jadikan anak saya pinter, pokoknya yang paling pinter deh di sekolah. Gitu, itu belum tentu baik buat anakmu teman-teman. Gitu, jadi kalau minta untuk anak-anak kita tuh, Ustazah nggak boleh gitu minta sehat. Betul, harus kamu mintain. Nggak apa-apa, minta sehat ya Allah, anak-anak saya kasih kesehatan, zahir batin, bahagiakan hatinya ya Allah. Dekatkan ia dengan kebaikan ya Allah, gitu ya. Itu harus kamu minta kawan-kawan baik bagi anak-anakmu. Sebab bagaimanapun seseorang, seperti kata Nabi Muhammad, agamanya tergantung dari agama kawan dekatnya. Pastikan anak-anakmu hanya berkawan dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Insya Allah. Baik teman-teman sekalian semuanya, kalau kamu dekatnya sama orang-orang soleh, tentu aja dekat sama orang soleh berarti juga akan dekat dengan tempat-tempat soleh, tempat-tempat yang baik-baik. Tempat yang baik kayak di mana? Kayak di sini, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis yang soleh-soleh. Nanti tuh kalau bertemannya sama orang-orang soleh, pertemanan dengan orang soleh akan membuatmu kenal sama para syuhada. Para syuhada yang saya maksudkan di sini untuk zaman sekarang kebanyakannya adalah para ulama. Sebab pasti itu orang baik tuh pasti berguru dari orang-orang baik. Begitu kan ya? Temenan sama mereka, kumpul di majelis-majelis ilmu, kumpul di tempat-tempat yang baik, yang seneng hadir majelis taklim teman-teman sekalian. Kalau kamu dikasih sama Allah rasa hati seneng buat hadir di majelis taklim, itu karunia yang harus kamu syukuri. Itu karunia yang harus kamu syukuri. Ada banyak di antara kita tuh yang kalau ketemu makanan enak syukurnya gede. Jadi sama Allah dikasih ketemu sering-sering sama makanan enak. Ada orang-orang di antara kita tuh yang kalau lihat pemandangan-pemandangan bagus dia syukuri. Akhirnya sama Allah dikasih itu, dikasih. Sering-sering bisa lihat pemandangan-pemandangan bagus. Boleh apa enggak usah kayak gitu? Boleh, enggak apa-apa. Teman-teman sekalian, tapi ada orang-orang yang setiap kali dia berbuat maksiat,
dia syukurin. Sehingga sama Allah terus-terusanlah dia dikasih jalan-jalan maksiat. Gue udah puas nih, gue udah habis labrak tuh orang, puas hati saya. Nah itu kan namanya mensyukuri maksiat. Labrak orang tuh dosa apa gak dosa? Dosa, gak disyukurin. Akhirnya sama Allah dalam hidupnya dia tuh labrak-labrak orang dulu. Karena dia syukurin gitu. Gue habis berantem nih sama suami, ya ampun, puas banget hati saya. Udah alhamdulillah. Udah saya berantemin tuh suami saya. Udah saya marahin dia habis-habisan. Akhirnya rumah tanggamu jadi berantakan terus. Yang akhirnya bikin kamu harus marah-marah terus. Kenapa? Sebab kamu mensyukuri hal tersebut. Allah bilang la in syakartum. Jadi kalau kamu kepengen satu kenikmatan ditambahin terus sama Allah, kamu mesti syukurin. Makanya saya pernah sarankan tuh, buat kamu yang susah bangun tahajud, cobain kalau kamu pas bisa bangun tahajud, syukurilah. Kalau perlu sujud syukur. Bangun nih, tahajud nih, pas beneran bangun tahajud, syukurin, sujud syukur. Makasih ya Allah, makasih ya Allah, senang saya Allah. Kau bangunkan malam hari ini, makasih ya Allah, makasih. Besok-besok pasti lebih ringan lagi buat bangun tahajud. Kalau kamu satu waktu bisa menahan amarah, teman-teman, pengen banget marah gitu sama anak kamu misalnya, tapi kamu berhasil meredamnya karena inget-inget nasihat saya misalnya, ingat, anak kamu walaupun lahir darimu, ia bukan milikmu, ia miliknya Allah. Anakmu meskipun ada namamu di belakangnya sebagai ibunya, atau nama suamimu di belakang namanya sebagai ayahnya, akan tetapi di atas itu ia adalah umat Nabi Muhammad. Kalau kamu marahin anakmu, kamu pukul anakmu, Allah gak akan ridho padamu sebab anakmu miliknya. Nabi Muhammad akan ikut marah padamu sebab ia adalah umatnya. Kata Allah, sembarangan aja hambaku kamu gituin. Dimarahin kamu sama Allah. Nabi juga gitu. Kata Rahmat, sembarangan umat saya sayang sama umat saya. Kok bisa-bisanya kamu pukulin kayak gitu? Aduh, jangan, awas kamu. Digituin kamu sama Nabi Muhammad. Teman-teman sih sekalian, kalau kamu satu waktu lagi marah sama anak kamu, pengen kamu apa tuh? Dijewer ya. Pengen kamu pukul, pengen kamu cubit, pengen kamu jewer anakmu, pengen kamu marah-marahin. Tapi kamu ingat pesan Ustazah Halimah, ya Allah, anak saya bukan milik saya, punyanya Allah. Anak saya nih bukan sekedar anak saya, dia adalah bukan hanya bin saya, akan tetapi dia adalah umat Nabi Muhammad. Nabinya bisa marah nih kalau saya marahin umatnya, nabinya bisa nggak terima nih kalau saya pukul umatnya. Terus kamu bisa nahan marah gitu. Iya sayang, nggak apa-apa. Nanti lain-lain kali jangan gitu lagi ya nak ya. Kamu tahu kan mama nggak suka. Misalnya, kamu bisa nahan amarah. Cobain sujud syukur. Kenapa gitu? Kamu bilang saat sujud syukur habis kamu baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi gitu ya. Habis kamu bilang sajada wajhina alladzi khalaqahu wa sawwarahu syaqqa sam'ahu wa basara bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Doa-doa sujud kamu udah kamu baca, kamu bilang ya Allah makasih hari ini bisa nahan amarah. Dalam hati aja, gak usah kamu omongin ya. Dalam hati aja bilang ya Allah makasih ya Allah, hari ini udah bisa nahan emosi saya ngadepin anak, ya Allah makasih ya Allah. Nanti bakalan lebih mudah besok-besoknya kamu kerjakan, sebab la in syakartum la azidannakum. Bakal baik. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Begitu teman-teman saya sekalian, jadi mintalah selalu kawan-kawan yang soleh untukmu, mintalah selalu anak-anak yang berkawan dengan orang-orang yang soleh. Anak-anakmu biar punya kawannya yang soleh-soleh.
Dan kalau kamu selalu berkawan dengan orang soleh, nanti kamu akan kenal sama syuhada, yaitu orang-orang para ulama yang mengajak orang kepada jalan Allah, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kalau kamu syukuri, tiap kali hadir di majelis taklim kamu syukurin gitu ya. Tiap kali dengar kajian misalnya gitu, nggak harus kajian saya, kajian siapapun kamu seneng, dapat tambahan ilmu, dapat cerita baru, dapat masukan hati yang bagus, kamu syukurin, ya Allah makasih ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La in syakartum la azidanakum. Bakal ditambahin sama Allah, bakal dikenalin sama yang lain-lain. Nanti kalau udah kamu banyak kenal syuhada, Allah akan kenalkan kamu sama siddiqin. Siapa itu siddiqin? Para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena teman-teman saya sekalian, ini para ustadz, para ustazah gitu ya, biasanya mereka tuh berguru sama orang-orang yang lebih soleh tentu saja, lebih syahid tentu saja, maksudnya lebih berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak di antara mereka tuh yang sampai di tingkatan as-siddiqin, yaitu para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak. Saya salah satu di antaranya. Saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau kamu tanya siapa guru-guru saya, dengan bangga saya sampaikan padamu. Saya berguru dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, seseorang yang saya yakini sebagai salah satu dari minas siddiqin, hamba-hamba dekat dengan Allah, hamba-hamba yang memiliki hubungan sangat serius dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang saya yakini salah satu dari wali min auliyaillah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siddiqin, teman-teman. Jadi kalau kamu dekat sama orang soleh, orang baik-baik, kamu akan kenal sama syuhada, para ulama. Kalau kamu kenal sama para ulama, lama-lama kamu akan kenal sama siddiqin. Nah, para siddiqin ini akan mengenalkanmu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kamu tahu, bukan cuma sekedar kamu tahu sejarahnya Nabi Muhammad, akan tetapi kamu tahu Nabi Muhammad tuh orangnya kayak gimana, sabarnya kayak gimana, akhlaknya kayak gimana, sama pasangannya kayak gimana, sama anaknya kayak gimana, karakternya kayak gimana, kasih sayangnya kayak gimana, doanya kayak gimana, cara angkat tangannya kayak gimana. Banyak hal yang kamu ketahui yang membuatmu semakin cinta kepada Nabi besar Muhammad. Kayak gitu teman-teman saya sekalian. Gitu ya. Kalau teman-teman tanya gitu, Ustazah kok bisa yakin gurunya Ustazah tuh wali min auliyaillah? Ya ada banyak hal yang membuat saya yakin teman-teman saya sekalian. Kayak gimana Ustazah? Punya keramat gitu Ustazah. Keramat apa maksudnya? Bisa terbang gitu, bisa berjalan di atas air gitu. Saya sih nggak lihat orang tercinta di sisi Allah dengan dia bisa terbang atau dengan dia bisa tahu isi hati orang. Akan tetapi kalau udah orang bisa selalu mengingat Allah dalam segala keadaan, tuh dialah orangnya. Atau kalau orang bisa akhlaknya tetap mulia bahkan di saat dalam keadaan kepepet sekalipun, itu dia orangnya. Pernah nggak saya ceritain sama teman-teman tentang orang yang ngaku tanahnya Habib Umar? Belum ya? Baik. Yang udah pernah dengar pura-pura belum aja. Jangan sok spoiler sama teman sebelahnya. Udah pernah nih saya dengar, udah pernah. Udah kamu dengerin saya aja, dengerin saya. Enggak gitu ya. Teman-teman saya sekalian, jadi gini, Habib Umar itu ada punya tanah peninggalan dari ayahandanya. Udah ya. Orang semua tahu kalau tanah itu adalah tanahnya abahnya Habib Umar yang kemudian turun kepada Habib Umar bin Hafid. Satu waktu tanah itu tuh ada
ada orang yang mengklaim, ada orang yang mengaku bahwa tanah itu adalah tanah punyanya dia, dan dia ini gembar-gembor, dan dia ngomong-ngomong gitu sama orang-orang di seluruh tanah itu tuh punya saya, dari bapak saya tuh dulu pernah dikasih sama kakeknya Habib Umar, jadi itu tanah tuh sebenarnya punya saya, dan tanahnya emang belum dibikin apa-apa gitu, masih tanah kosong aja. Satu waktu si orang itu datang ke rumah Habib Umar. Cerita ini saya dengar dari orang yang dengar dari putranya Habib Umar, gitu ya. Katanya putranya Habib Umar, saya yang bukain pintu. Saya begitu melihat dia, saya dengar rumor selama ini bahwa orang ini adalah orang yang ngakuin tanah keluarga kami sebagai tanah punyanya dia. Bahwa dia mau ngajak ribut abah saya nih gitu. Katanya anaknya nih kan, pas buka pintu, waduh orang ini nih gitu. Dia bilang, Abu Filbit, bapak kamu udah di rumah gitu. Dia bilang, iya ada di rumah. Mukanya udah kayak gak enak gitu kan si anak nih, takut gitu. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah. Dia bilang, bah ada tamu bah. Oh iya, siapa? Salim nama anaknya. Itu bah, orang itu bah, namanya Fulan bin Fulan. Dia itu bah yang ngakuin tanah kita punya. Dia itu loh bah yang kemarin. Marhaba. Itu Habib Umar teman-teman. Dalam kondisi apapun tuh nggak pernah yang model kayak kita yang orang itu ala-ala netizen julid tuh. Yang langsung mukanya tuh kalau di sinetron di zoom out sambil ada kata-kata hati yang dikeraskan. Ternyata dia datang juga ke rumah ini. Ada tekan gini saya. Ternyata dia punya keberanian untuk datang ke rumah kami pada akhirnya. Teman-teman saya sekalian, Ustaz aku tahu banget gitu. Habib Umar nggak pernah gitu teman-teman. Habib Umar tuh senyumnya nggak hilang. Masya Allah. Ini kalau nggak wali kan nggak bisa gini modelnya nih. Betul nggak? Kalau dia nggak orang yang hatinya selalu inget Allah, selalu sambung sama Allah, nggak gini loh rupanya. Senyum aja, marhaba, marhaba. Beliau keluar dengan senyumnya, dia bilang, ya marhaba, ahla wa sahla, tafadhalu. Silahkan masuk, silahkan duduk. Dudukin sama Habib Umar gitu kan, persilahkan duduk. Kemudian minta anaknya buat siapin minuman dan kue-kue gitu ya. Udah tuh, sambilan anaknya nih bawa-bawa nih makanan kue-kue apa kurma ada apa gitu. Anaknya dengar gitu. Jadi dia tanya sama Habib Umar. Habis dia duduk tanya gimana kabar anaknya, gimana kabar semuanya nih. Habis itu Habib Umar nanya gitu. Ada keperluan apa nih datang ke rumah kami, kata Habib gitu. Sambil tetap senyum. Dia kemudian bilang, ini nih Umar, saya nih mau bilang tentang urusan yang tanah itu Umar. Apa? Tanah yang itu tuh Umar, sebenarnya itu tanah punya kami Umar. Itu tuh dari kakek kamu tuh dulu pernah ngasihin tanah itu kepada Poi. Dia ngomong gitu. Oh loh kayak gitu. Sampai udah selesai orang itu ngomong, kata Habib Umar, marhaba, sebentar. Habib Umar masuk ke dalam teman-teman. Dia ngambil surat tanah itu. Anaknya kirain, Salim yang cerita, kirain Habib Umar bakal nunjukin, ini loh surat tanahnya. Atas namanya bapak saya, sekarang udah turun ke saya gitu kan. Habib Umar dikirain mau nunjukin itu gitu. Itu kan tanahnya memang lokasinya di situ, semua orang juga tahu ini punya keluarga kami gitu. Ternyata begitu nyampe depan orang, Habib Umar menyerahkan surat tanah tersebut sambil bilang, maaf ya, selama ini surat tanahnya ada sama kami. Kalau ternyata tanah itu adalah milikmu, maafkan kami, selama ini surat tanahnya ada pada kami. Kalau ternyata tanah itu adalah milikmu, milik kami, dengan ini saya hadiahkan untukmu. Gimana menurutmu? Wali atau bukan wali nih? Kayak begini nih. Kamu jangan kata direbutin tanah, saya udah tahu dah modelannya.
Urusan kue donat doang bisa rebutan gitu. Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Teman-teman saya sekalian, ini kalau nggak wali nggak bisa kayak begitu. Anaknya sampai bengong gitu. Abis itu orangnya bilang, sampai gemeteran, dia tuh sampai kayak pengen cium tangannya Habib Umar gitu. Ini beneran nih, Umar beneran nih. Tapi Umar, betul. Jazakumullah khair, Allah jazakallah khair. Gitu kan, udah sampai orangnya pulang. Teman-teman saya sekalian, abis itu anaknya nih tinggal, bah, kenapa Abah kasihin surat tanahnya, bah? Anaknya kayak yang nggak terima gitu. Oh, kenapa gitu? Anaknya kan belum jadi wali ya. Anaknya belum masuk dalam kategori bikin. Akan tapi yang pasti anaknya udah masuk tuh dalam kategori orang-orang yang belajar dari siddiqin, yaitu para syuhada, kalau enggak orang-orang soleh. Apa jawab Habib Umar bin Hafid? Gimana saya nggak serahin? Ya saya serahin lah. Saya takut, kata Habib Umar. Kalau saya nggak serahin, saya takut di akhirat nanti. Pas waktu saya jumpa sama Allah Subhanahu Wa Taala, saya takut Allah bilang, oh ini Umar bin Hafid yang waktu di dunia rebutan tanah. Saya malu kalau sampai saya nggak serahin surat tanah itu. Saya malu kalau ketemu sama Nabi Muhammad, saya bisa dibilang apa? Oh ini Umar bin Hafid yang waktu itu rebutan tanah. Saya nggak sanggup rasanya untuk berjumpa dengan Allah atau menghadap Rasulullah, sementara saya menjadi orang yang memperebutkan sesuatu yang duniawi. Nih, ibu belajar dari orang-orang seperti itu. Walaupun kita belum sanggup untuk bisa menempuh jalan seperti mereka, sekurangnya kita ada di belakang mereka. Sekurangnya kita cinta sama mereka, teman-teman. Sekurangnya kita terus belajar dari orang-orang yang seperti itu. Biar kita lebih pintar nata hati, biar kita lebih bagus cara berpikirnya, biar kita mudah-mudahan jadi orang-orang yang soleh, solehah insya Allah. Biar kita semuanya bisa jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang solehah. Ada di belakangnya para syuhada, di belakangnya para siddiqin, hingga di ujungnya kita di belakang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi mulai sekarang, tiap kali kamu baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, kamu bayangin, ya Allah, tempuhkan pada saya jalan lurus-Mu. Ya Allah, jadikan saya ada di belakang Habib Umar bin Hafid. Jadikan saya ada di belakang Sayyidah Fatimah. Jadikan saya ada di belakang Sayyidah Khadijah. Jadikan saya bisa menempuh jalan Sayyidah Fatimah. Jadikan saya, Allah, bisa menempuh jalan Nabi Muhammad. Jadikan saya, Allah, bisa menempuh jalan para wali. Jadikan saya, Allah, bisa menempuh jalan para ulama. Ya Allah, sertakan saya ada di belakang mereka, ya Allah, ghairil maghdubi alaihim. Jangan biarkan saya bersama atau menempuh jalannya orang-orang yang ahli maksiat. Jangan biarkan saya, ya Allah, terseret-seret kepada mereka, ya Allah, atau terseret-seret jalan mereka, ya Allah. Jangan biarkan saya berkubang di kubangan hawa nafsu. Jangan biarkan saya, Allah, berlumpur dengan lumpur-lumpur duniawi, ya Allah. Jangan biarkan saya menempuh jalan seperti jalan-jalan mereka, ya Allah. Jauhkan saya dari perzinaan, jauhkan saya dari harta haram, jauhkan saya, ya Allah, dari apapun yang membuatmu murka, ya Allah. Waladhdallin, ya Allah, selamatkan saya, jauhkan saya dari jalan-jalan yang salah, ya Allah. Karuniakan kepada saya guru yang benar, karuniakan kepada saya, ya Allah, kawan-kawan yang baik. Karuniakan kepada saya, ya Allah, orang-orang di keluarga kami yang dapat selalu bersama-sama dalam kebaikan. Gitu. Kemudian kamu bilang amin, kabulkanlah doa kami ini, ya. Begitu. Udah ngerti insyaallah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah selalu membimbing kita semua insyaallah.
untuk menempuh siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memastikan kita semua ada di belakang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabat, seluruh para ahli bait, seluruh orang-orang saleh insyaallah di belakang beliau. Ala hadhihi niyyah bi kunyatin salihah. Kita juga doakan anak-anak kita, suami kita semuanya juga biar jadi orang-orang soleh solehah semua insyaallah. Kita doakan semoga semuanya selalu berada Allah taruhkan di jalannya orang-orang soleh. Semua orang-orang yang kita sayangi kita doakan untuk selalu berada di dalam siratal mustaqim. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمحن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Jadikanlah kami minas salihin. Jadikanlah kami minas salihin. Jadikanlah kami minas salihin. Dan kumpulkanlah kami bersama dengan salihin. Kumpulkan kami bersama syuhada. Kumpulkan kami bersama siddiqin. Kumpulkan kami bersama nabiyin. Ya Allah, jadikan kami mengikuti jalan hidup mereka ya Allah.